Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Abdullah, NPM 21222111018. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan secara singkat, menjelaskan skala bertingkat dengan secara singkat. Apa skala bertingkat itu? Skala bertingkat itu instrumen yang terstruktur untuk memperoleh informasi yang sedang diobservasi dan menyatakan posisi dalam hubungannya dengan lainnya. Nah, dan materi yang kedua, kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang berisi pertanyaan. Nah, pertanyaan itu diisi oleh responden. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan NIM 21222111019 dengan nama Royhan Jauhari. Dengan materi saya yang pertama yaitu tentang daftar cocok. Apa sih daftar cocok itu? Daftar cocok mempunyai pengertian tersendiri. Dan daftar cocok bukanlah angket, bentuknya lebih sederhana daripada angket. Dan daftar cocok adalah pertanyaan yang biasanya disingkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal memberikan tanda centang kepada salah satu data yang cocok. Kelemahan dan kelebihan daftar cocok adalah kita dapat mengetahui data dari sejumlah anak, meskipun dalam kelas tersebut anak itu jumlahnya banyak. Dan setiap pertanyaan atau setiap siswa itu mendapat pertanyaan yang sama. Dan yang kedua yaitu tentang wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara atau interview adalah metode atau yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Jadi di sini wawancara itu adalah sistem metode pembelajaran dengan tanya jawab sepihak, di mana guru atau pendidik itu mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Di sini wawancara itu ada dua metode. Yang pertama interview bebas, di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa batasan-batasan yang dibuat oleh subjek evaluasi. Dan yang kedua adalah interview terpimpin. Interview terpimpin adalah interview yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan menggunakan cara pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Sebelumnya perkenalkan, saya Hikmatus Sakinah, NIM 21222111021. Di sini saya akan melanjutkan materi teknik non-tes dan macamnya. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah suatu teknik non-tes yang dilakukan dengan cara mengamati secara teliti, di mana seorang guru di sini mengamati sikap peserta didiknya agar bisa mengetahui perilaku peserta didiknya. Yang pertama, pengamatan atau observasi partisipan, di mana seorang guru di sini yang mengamati kegiatan sehari-hari di dalam kelas peserta didik dan digunakan sebagai sumber penelitian untuk mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang tampak dari peserta didiknya. Yang kedua yaitu observasi sistematik. Apa itu observasi sistematik? Di mana seorang guru di sini mengamati di luar dan sudah diatur menurut kategorinya, dan peserta didik dikelompokkan secara rata. Kemudian yang ketiga, observasi eksperimental. Nah, pada observasi ini guru memberikan unsur-unsur penting atau eksperimen agar mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didiknya. Kemudian
ada riwayat hidup. Apa itu riwayat hidup? Riwayat hidup merupakan gambaran tentang perjalanan hidup yang dilalui oleh seseorang. Nah, seseorang di sini adalah peserta didik. Maka dengan mengetahui riwayat hidup, seorang guru akan mengevaluasi dan dapat menyimpulkan tentang kebiasaan, kepribadian, dan sikap dari objek yang dilakukan peserta didik yang akan dinilai oleh pendidik atau guru. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang perbandingan tes diagnostik dan tes formatif. Di sini pengertian tes diagnostik ini adalah tes yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, yang nantinya hasil dari tes tersebut akan menjadi acuan oleh guru yang nantinya akan ditindaklanjuti. Tujuan adanya tes diagnostik ini adalah untuk mengetahui apakah peserta didik ini mampu dalam memenuhi syarat untuk masuk ke materi tersebut. Contohnya, contoh tes diagnostik ini adalah tes-tesan ketika mau memilih jurusan. Misalnya, peserta didik ini mau daftar ke jurusan IPA. Nanti oleh guru itu dikasih tes-tesan berupa soal yang berhubungan dengan IPA. Jika peserta didik itu mampu mengerjakan soal IPA dalam artian mendapat nilai yang baik, maka peserta didik ini boleh dimasukkan ke jurusan IPA seperti itu. Selanjutnya, tes formatif. Pengertian tes formatif ini merupakan tes yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik ini telah menguasai suatu materi dalam waktu tertentu. Contohnya, ujian seperti ujian per bab. Ketika setiap bab itu selesai, maka diadakan tes formatif seperti itu. Dan perbandingan antara tes diagnostik dan formatif ini ditinjau dari segi fungsinya. Kalau tes diagnostik ini menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Kalau formatif sebagai umpan balik bagi siswa, guru, dan program untuk menilai pelaksanaan satu unit program. Ditinjau dari segi waktu, untuk tes diagnostik ini dilakukan pada waktu sebelum pencalonan menjadi calon siswa, dan untuk tes formatif dilakukan pada waktu setelah materi itu selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 21222211023. Di sini saya akan membahas tentang tes formatif dan summatif dalam praktek. Dan yang pertama, tes formatif, yaitu berupa ulangan harian yang dilaksanakan oleh guru setiap akhir atau pokok bahasan kepada peserta didik. Dan yang kedua, tes summatif, yaitu berupa ulangan yang umum yang dilaksanakan oleh guru pada saat akhir semester atau untuk mengakhiri satu pokok bahasan kepada peserta didik. Nah, di sini ada juga perbedaan dari tes diagnostik, tes formatif, dan summatif. Tes diagnostik itu yaitu digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik pada saat mempelajari sesuatu. Contoh tes itu berupa sejumlah pertanyaan atau permintaan dari guru untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua, tes formatif. Tes formatif itu digunakan untuk mengetahui atau penguasaan pembelajaran peserta didik terhadap kompetensi yang sedang dipelajari pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, tes summatif, yaitu untuk mengetahui pencapaian pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan pada saat akhir pembelajaran bab atau kompetensi. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.